الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah-khutbah terdahulu, khatib sudah menyampaikan bagaimana perjalanan dakwah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Pada Jumat hari ini, khatib akan melanjutkan perjalanan dakwah dari Nabi Allah, Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Ayat yang saya bacakan sebagai mukadimah tadi menceritakan kedua nabi, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, yang kisah perjalanan dakwahnya skenarionya mirip. Diawali dengan taat kepada perintah Allah, kemudian mulai ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi setelah Nabi Hud alaihi salatu wassalam meninggal dunia. 200 tahun ditinggalkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka masyarakatnya, umatnya mulai ingkar kepada Allah. Padahal Nabi Hud sudah berpesan, setelah engkau mendapatkan hidayah, apakah engkau akan mundur ke belakang? Ternyata mundur beneran. Artinya mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Hud, bahkan mulai menyembah berhala-berhala. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan yang hijau, buah-buahan yang melimpah. Bahkan Allah berikan kecerdasan yang sangat luar biasa kepada kaum Ad dan keturunannya, yaitu kaum Samud. Kecerdasan yang mungkin tidak dimiliki bangsa sekarang ini, yaitu keterampilan memahat gunung. Gunung saja bisa dipahat, bahkan menjadi istana-istana yang tiangnya tinggi-tinggi, dan sampai sekarang peninggalannya masih ada. Memang Allah selamatkan untuk pelajaran di dalam sejarah, tepatnya di perbatasan daerah Hijaz dan Tabuk. Jadi kalau bapak-bapak tindak haji dari Hijaz menuju Tabuk yang menempuh jarak 350 km seperti Jogja Brebes, kalau pakai travel 4 jam. Kalau Nabi dulu berhari-hari karena pakai onta, pakai kuda, bahkan jalan kaki. Itu nanti akan melewati satu daerah yang bernama daerah Kadzabat Ashabul Hijr Mursalin. Jadi kampung kebohongan kepada para nabi. Jadi kampung itu kampung yang dilaknat Allah. Dan Nabi pun berpesan kepada kita, janganlah kita berkunjung ke tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah umatnya. Termasuk ke perkampungan Hijr, kampungnya Samud. Pemerintah Arab Saudi saja melarang. Kalau lewat saja boleh ya. Seperti Laut Mati itu kan tempat dilaknatnya umatnya Nabi Lut. Tapi sekarang dijadikan tempat wisata. Yang jelas Nabi berpesan jangan mengunjungi tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, skenario yang sama Allah turunkan Nabi yang berasal dari saudaranya sendiri, dari kaum Samud, yaitu Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Harapannya tahu persis perilaku tetangganya, perilaku saudaranya. Dan Nabi Soleh ini memang menjadi dambaan calon pemimpin masa depan di kaumnya. Terkenal jujurnya, amanah, disiplin, tanggung jawab, bahkan kecerdasannya.
Tetapi begitu Allah mengangkat menjadi nabi, umatnya tidak terima. Apalagi dakwahnya Nabi Soleh ini sama dengan nabi-nabi sebelumnya, mengajak menyembah Allah, meninggalkan para berhala, peninggalan nenek moyang. Maka umatnya pun mulai ingkar, tidak patuh kepada nabinya. Yang tadinya umatnya memuji Nabi Soleh berganti menjadi cacian dan makian, bahkan mengusirnya dan akan membunuhnya. Maka tetap dalam kesabarannya Nabi Soleh pun menyampaikan, dan penyampaiannya ini pun disambut dengan caci makian, bahkan menantang. Ya Soleh, kalau engkau nabi, tunjukkanlah mukjizatmu, karena semua nabi punya mukjizat. Maka Nabi Soleh mengatakan, kalau aku tunjukkan mukjizatnya, apakah engkau akan beriman? Sama dengan umat-umat sebelumnya, memang kelakuannya seperti itu. Apa jawabnya? Iya, saya akan beriman kalau engkau bisa tunjukkan mukjizatnya. Maka setelah Nabi Soleh sholat 2 rakaat, ya, waktu itu sudah ada sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah untuk ditunjukkan mukjizatnya. Maka tunjukkan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Nabi Soleh mengeluarkan onta dari bebatuan. Tidak sembarang onta, ini onta yang besar, bahkan diikuti dengan anaknya onta. Dan ini memang permintaan umatnya. Kaumnya minta tunjukkan mukjizat yang tidak masuk akal. Mana mungkin dari bebatuan besar akan muncul onta? Tapi ternyata terbukti. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka muncullah onta betina yang sangat besar yang diikuti dengan anaknya. Begitu mukjizat terbukti, apa reaksi umatnya? Ternyata sama saja, mereka juga tidak beriman. Kami tidak akan beriman, itu kan sihir. Sihir jawabannya. Naudzubillah min dzalik. Maka Nabi Soleh pun mengatakan, sekarang mukjizat sudah terbukti, maka apabila engkau melihat onta ini onta Allah, ya, onta Allah, tidak sembarang onta. Onta merah saja harganya sama dengan Furtoner. Ini onta merah yang besar dan betina ini. Nabi Soleh berpesan, jangan kau sentuh dengan keburukan. Artinya tidak boleh dicambuk, tidak boleh disakiti, apalagi dibelah, ya. Seandainya engkau melihat onta ini meminum salah satu sumur kalian, maka biarlah seharian onta ini minum di sumur kalian, dan kalian dilarang mengambil air dari sumur itu. Ini pesan Nabi Soleh. Dan sebagai gantinya, silahkan kalian mengambil air susunya sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Karena susunya besar sekali, ontanya besar ini. Begitu dibuka seperti keran, memancar air susunya, tidak perlu diperas, dan bisa diminum oleh ribuan orang. Satu kota bisa mengambil susunya semua. Ini syaratnya, jangan sampai disentuh dengan keburukan. Nah, awalnya matuh, ya, dan bisa menikmati semuanya. Tapi lama-lama hadirin, seperti kita semua, orang kan punya perilaku kebosanan, apa-apa bosan, akhirnya juga bosan ini. Dan memang ada yang sudah berniat akan membunuh Nabi Soleh beserta ontanya. Apalagi ada 2 pemuda yang sudah mulai terpikat dengan bujuk rayu iblis. Yang satu pemuda terpikat oleh seorang wanita cantik dan akan melamarnya dengan syarat kepala onta, ontanya Nabi Soleh. Yang satu pemuda lagi juga terpikat dengan seorang wanita yang neneknya juga minta mahar kepala onta, ontanya Nabi Soleh. Maka 2 pemuda ini mulai berpikir ini, dan punya pikiran juga, bisa jadi siapa tahu kalau nanti ontanya Nabi Soleh dibunuh, maka mukjizatnya akan hilang, maka hilanglah kekuatan Nabi Soleh. Itu jalan pikirannya. Kenapa tidak berpikir kalau nanti ontanya disembelih, maka akan berhenti susunya dan mulai akan kehabisan susu, akan bahaya kelaparan, kehausan. Tidak berpikir seperti itu. Berpikirnya kalau mukjizatnya hilang, Nabi Soleh tidak punya kekuatan, hanya itu saja. Tetapi karena tidak punya keberanian, 2 pemuda ini akhirnya bekerja sama dengan 7 penjahat. Maka jadilah 9 penjahat. Di antaranya ada 1 ahli pemanah, yang 1 ahli menyembelih. Maka rekayasa dimulai dari memanah dulu, ontanya terpanah, jatuhlah, dan kemudian mulai disembelih. Nabi Soleh tahu. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, saya sudah berpesan, hati-hati dengan ontanya Allah.
Barang siapa menyentuh dengan keburukan, maka azab yang akan datang. Sekarang aku beri waktu 3 hari untuk bersenang-senang. Saya beri kesempatan, setelah itu siap-siap azab akan datang. Mestinya hadirin, kalau masuk akal, kalau mau berpikir, bersiap-siap, azab akan datang, mungkin bertobat harusnya. Tetapi apa yang terjadi malah menjadi-jadi, bahkan akan membunuh Nabi Soleh karena ucapannya tadi seperti mengancam akan memberikan azab. Maka 9 pemuda ini, 9 penjahat ini, karena di siang hari tidak berani, di malam hari mulai mengendap-endap akan membunuh Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Ternyata 9 ini dijatuhi batu-batu besar dari gunung oleh Allah dengan ledakan yang sangat besar. Maka dalam seketika 9 penjahat ini semuanya meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Bagaimana dengan umatnya? Sama saja ternyata. Azab yang dijanjikan oleh Nabi Soleh sama umatnya malah menantang. Ya Soleh, kalau memang azab akan datang, segeralah, disegerakan, jangan ditunda-tunda, malah menantang. Akhirnya pun Allah memberikan kesempatan yang tidak digunakan dengan azab yang akan datang. Dan sebelum azab datang, Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk mengungsi, dan Nabi Soleh mengungsi ke negara yang sekarang bernama Palestina. Maka azab mulai datang di hari Kamis. Semua penduduk kaum Samud wajahnya berubah menjadi kuning semua seperti penyakit liver. Hari Jumatnya berubah merah semua, merah darah. Dan hari ketiga, hari Sabtunya berubah hitam semua, hitam gosong, jadi sangat menakutkan. Dan sebelum subuh datang, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk berteriak sekeras-kerasnya. Maka berteriaklah malaikat Jibril sekeras-kerasnya, sehingga habis subuh semua penduduk Samud meninggal semua dalam keadaan jahiliyah, sudah menjadi bangkai di rumahnya masing-masing. Nah hadirin, inilah kisah singkat dari Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur wa birfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam tadi, janganlah sekali-kali kita menantang azabnya Allah. Di masa pandemi seperti ini banyak orang yang menantang minta azabnya Allah. Mana virus, mana corona, tidak ada. Hasil terkena azab dari Allah. Betul apa tidak, yang penting, yang jelas dan yang pasti, janganlah sekali-kali menantang azabnya Allah. Yang kedua, sering-seringlah berdoa kepada Allah walaupun perkara yang remeh. Dulu para sahabat, para nabi, bahkan para ulama, sandalnya putus saja berdoa kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah sandalku. Padahal perkara remeh. Kita seringkali berdoa hanya kalau menghadapi masalah besar, baru berdoa. Seolah-olah kalau masalah kecil kita bisa mengatasnya dengan kemampuannya. Na'udzubillah min dzalik, itu semuanya pertolongan Allah. Dan kalau Allah sudah menolong, sudah menyelamatkan, janganlah lupa selalu berdoa. Seringkali lupa setelah Allah berikan. Ini pelajaran berupa kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Soleh. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi yang merebak di negara kita segera berlalu, sekaligus berlalunya dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الشهوات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة